Ada fakta yang jarang diketahui banyak pensiunan ASN, TNI, dan Polri. Selama ini sebagian hak yang seharusnya menjadi milik Bapak dan Ibu tertahan, menunggu pencairan resmi yang tidak banyak dibicarakan. Bayangkan, selisih gaji yang sudah menumpuk sejak lama belum masuk rekening, meski Bapak dan Ibu telah menunaikan pengabdian puluhan tahun. Berapa lama lagi dana itu harus menunggu? Apakah ada yang bisa mengubah jadwal atau nominalnya tanpa sepengetahuan kita? Pertanyaan ini bukan sekadar spekulasi. Keputusan resmi sudah dibuat dan detailnya akan menentukan apakah hak Bapak dan Ibu diterima penuh atau tersisa sebagian saja. Rapel kenaikan gaji pensiunan bukanlah angka biasa. Ini adalah hak yang melekat, hasil penghitungan dari golongan terakhir, masa kerja, dan gaji pokok sebelum pensiun. Namun, karena dasar perhitungannya berbeda untuk tiap individu, nominal yang masuk bisa sangat bervariasi. Apakah Bapak dan Ibu sudah yakin data rekening dan identitas tercatat dengan benar? Kesalahan kecil bisa menunda pencairan, dan ini bukan sekadar teori. Kasus seperti ini pernah terjadi sebelumnya. Pemerintah kini memastikan setiap langkah diawasi ketat, tapi hanya bagi mereka yang mengikuti aturan resmi. Lalu, siapa saja yang benar-benar akan menerima rapel? Apakah ada pensiunan yang tertinggal? Semua akan dijelaskan dengan rinci, insya Allah. Setiap langkah pencairan telah disusun agar berjalan otomatis, namun pertanyaannya tetap, apakah semua lembaga pengelola siap menyalurkan hak ini tanpa kendala? PT Taspen untuk ASN dan pejabat sipil, PT Asabri untuk pensiunan TNI dan Polri, keduanya berperan sebagai pelaksana resmi negara. Tidak ada ruang untuk kelalaian karena setiap keterlambatan dapat menimbulkan ketidakpastian finansial yang nyata bagi Bapak dan Ibu, bahkan bagi pensiunan lanjut usia atau keluarga yang baru saja kehilangan anggota keluarga, hak rapel tetap harus diterima penuh, tanpa potongan administrasi, tanpa pengurangan, dan tanpa hambatan. Tetapi, apakah semua pihak memahami prosedurnya dengan benar? Inilah bagian yang sering diabaikan, dan disinilah perhatian Bapak dan Ibu sangat diperlukan. Pemerintah telah menetapkan jadwal pencairan rapel dan penyesuaian gaji bulanan paling lambat pada 20 Januari 2022. Tahapannya dilakukan secara bertahap untuk menjaga stabilitas sistem administrasi nasional. Wilayah dengan sistem lebih siap akan menerima lebih awal, sementara di daerah lain mungkin ada jeda singkat. Tidak ada yang dikeluarkan dari skema pembayaran resmi. Persiapan administrasi sangat penting. Data rekening, identitas, golongan terakhir, dan masa kerja harus valid. Jika ada ketidaksesuaian, Bapak dan Ibu atau keluarga wajib melaporkan melalui layanan resmi. Jangan abaikan ini, karena ketepatan data adalah kunci agar pembayaran berjalan adil dan tepat sasaran. Semua selisih kenaikan dari tanggal yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah hingga pencairan akan diterima sesuai hak penuh. Nominal rapel bisa menjadi jumlah yang cukup besar untuk membantu memenuhi kebutuhan tertunda, mulai dari biaya harian, kesehatan, hingga pendidikan cucu. Kini, setelah memahami risiko dan pentingnya persiapan, mari kita masuk ke penjelasan resmi mengenai rapel kenaikan gaji pensiunan. Presiden telah menandatangani peraturan pemerintah yang menjadi dasar resmi pencairan. Keputusan ini bukan mendadak, tetapi hasil dari proses panjang melibatkan perencanaan anggaran, pembahasan lintas kementerian, dan penyesuaian sistem pembayaran nasional agar tidak menimbulkan kekacauan administrasi. Dengan demikian, rapel dan kenaikan gaji bulanan kini resmi berjalan, memberikan kepastian bagi seluruh pensiunan ASN, TNI, dan Polri. Kebijakan ini dirancang dengan prinsip kehati-hatian agar hak dibayarkan penuh dan aman. Mekanisme pencairan dijalankan melalui lembaga resmi. PT Taspen menangani pensiunan ASN dan pejabat sipil, sementara PT Asabri menangani pensiunan TNI dan Polri. Kedua lembaga ini berada di bawah pengawasan ketat pemerintah. Setiap pensiunan menerima rapel sesuai haknya, dihitung berdasarkan golongan terakhir, masa kerja, dan gaji pokok sebelum pensiun. Perbedaan nominal antar pensiunan adalah hal wajar, mencerminkan keadilan proporsional sesuai kontribusi dan masa pengabdian.
Pencairan dilakukan bertahap untuk menjaga sistem tetap stabil, memastikan tidak terjadi penumpukan administrasi, dan seluruh proses dijadwalkan selesai paling lambat pada 20 Januari 2026. Di wilayah dengan sistem administrasi siap, pembayaran mungkin lebih awal, sementara di daerah lain ada jeda singkat tetapi tetap sesuai jadwal nasional. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh pensiunan golongan I hingga IV dengan persentase kenaikan seragam. Nilai nominal berbeda karena gaji pokok awal berbeda. Golongan dengan gaji pokok lebih tinggi akan menerima rapel nominal lebih besar. Taspen dan Asabri telah menyiapkan tabel resmi pergolongan agar pensiunan dapat memperkirakan haknya secara mandiri. Pemerintah juga memberikan perhatian khusus bagi pensiunan lanjut usia dan mereka dengan masa pengabdian lebih dari 30 tahun sebagai penghargaan atas dedikasi panjang. Seluruh rapel dibayarkan tanpa potongan administrasi. Setelah rapel diterima, kenaikan gaji bulanan berlaku otomatis tanpa perlu pengajuan ulang atau proses tambahan dari pihak pensiunan. Sistem pembayaran telah disesuaikan agar berjalan otomatis dan tertib. Bagi keluarga pensiunan yang telah wafat sebelum rapel dicairkan, hak tetap dijamin. Rapel dan penyesuaian gaji disalurkan kepada ahli waris sesuai ketentuan yang berlaku. Verifikasi data menyeluruh dilakukan meliputi identitas, masa kerja, golongan terakhir, dan status pensiun. Jika ditemukan ketidaksesuaian, pengaduan dapat disampaikan melalui layanan resmi. Pemerintah menegaskan bahwa ketepatan data adalah kunci agar pembayaran berjalan adil dan tepat sasaran. Seluruh selisih kenaikan sejak tanggal yang ditetapkan dalam peraturan hingga pencairan masuk sebagai hak penuh. Banyak pensiunan telah menyampaikan pengalaman mereka. Ada yang menggunakan rapel untuk biaya kesehatan rutin tanpa bergantung pada anak. Ada yang menyisihkan untuk pendidikan cucu. Rapel ini bukan sekadar uang, tetapi bukti nyata bahwa negara hadir dan menghargai pengabdian. Pemerintah mengingatkan agar pensiunan hanya mengacu pada informasi resmi. Berbagai kabar tidak benar beredar, mulai dari jadwal palsu hingga nominal dilebih-lebihkan. Informasi sah hanya disampaikan melalui lembaga resmi dan saluran terpercaya. Dari sisi ekonomi, kebijakan ini meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan penghasilan pensiunan lebih baik, perputaran ekonomi di tingkat lokal ikut bergerak dari pasar tradisional hingga layanan kesehatan. Penyesuaian gaji pensiunan bukan kebijakan sesaat, melainkan upaya jangka panjang agar kesejahteraan pensiunan tetap sejalan dengan inflasi dan kondisi ekonomi nasional. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, mekanisme kali ini lebih tertata, jadwal jelas, sistem sederhana, dan pengawasan ketat. Seluruh proses melalui pembahasan anggaran matang bersama DPR dan Kementerian Keuangan agar tidak membebani keuangan negara namun tetap memenuhi hak pensiunan secara penuh. Kebijakan ini menjadi bukti nyata kehadiran negara di masa purna tugas. Pensiunan diharapkan tetap tenang, memantau informasi resmi, dan yakin seluruh hak diterima sesuai ketentuan. Dengan izin Allah, proses pencairan akan berlangsung lancar. Pastikan data rekening dan identitas terbaru, serta persiapkan dokumen sebelum 20 Januari 2022. Dengan demikian, hak diterima tanpa masalah. Sebagai penutup, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pensiunan ASN, TNI, dan Polri. Semoga informasi ini memberikan ketenangan dan keyakinan. Alhamdulillah, pemerintah menyiapkan mekanisme yang aman, adil, dan transparan. Bersabarlah, percayalah pada ketentuan Allah, dan pastikan mengacu hanya pada sumber resmi. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tetap mendapatkan update resmi mengenai hak pensiun dan rapel gaji. Insya Allah, kami akan terus menyampaikan informasi terpercaya di siaran berikutnya. Terima kasih, semoga Allah memberkahi dan melindungi Bapak dan Ibu sekeluarga.